Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita percaya
Mari kita berdiri. Kita dengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi dari Imamat 19 ayat 34 dalam terjemahan baru edisi 2. Firman Tuhan, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudara-saudara,
Jemaat Tuhan, saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Kupersilahkan kepada paduan suara Mahanaim untuk memuji Tuhan. Dengan kasih kami persilahkan.
Yesus di hadapan Pilatus. Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah terjadi kebiasaan bagi gubernur membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya. Itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki untuk kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. "Namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu lalu memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyambung, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri.
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya." Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan ia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dia juga mencelanya demikian. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Segera seorang dari mereka datang. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur masam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah tabir bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh orang ini anak Allah." Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedeus. Sedemikian jauh berita Injil dibentangkan kepada kita. Amin firman-Nya. Ure semangat. Shalom, apa kabar? Semoga sukacita apapun keadaan hidup kita yang telah kita lalui. Tapi selaku anak-anak Tuhan, sukacita jangan pernah meninggalkan kita. Nah, hari ini kita memasuki minggu sengsara ke-7 atau Prapaskah ke-6, dan biasanya disebut Minggu Palmarum. Makanya ada dekorasi bunga-bunga palem. Dan juga di jemaat kita merayakan syukur hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-79 tahun. Dan kita merenungkan firman Tuhan dengan tema merelakan keistimewaan. Tanggung Pak Budai kau okoran, Pak Moina muda tahu Pak Budai pun kau okoran. Kalau boleh duduk di suatu jabatan harus kampanye.
Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan kekasih, semua orang sebenarnya dalam menjalani hidup ini ingin memiliki keistimewaan, dan saya percaya semua orang punya keistimewaan. Semua orang ingin dihargai, ingin dihormati, ingin didengar, ingin diperlakukan dengan baik. Saya pikir sederetan itu adalah manusiawi. Kalau kita dihormati karena memang kita membangun hidup kita dengan baik, wato, bagus. Kan manusiawi kalau kita dihormati. Tapi kalau kita dihormati karena kita melakukan sesuatu hal yang membuat orang lain sedih, sakit, itu tanda tanya besar bagi kita. Apakah itu akan mengantar kita ke surga? Nah, dalam hidup ini hal kedua adalah tidak ada orang yang mau direndahkan. Tidak ada orang yang mau dibohongi. Tidak ada orang yang mau disalahkan kalau dia sudah buat benar. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di Toraja, Buddha bayi ditunu, Buddha tedong ditunu ke matematik karena apa? Mau mempertahankan dan memperlihatkan harga diri, sekalipun itu akan mendatangkan masalah baru dalam hidup ini. Di rumah, di pekerjaan, di mana saja, manusia itu betul-betul mau mempertahankan harga diri. Bahkan di dalam gereja pun. Nah, mari kita melihat ke dalam firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini justru membawa kita pada suatu yang berbeda dengan yang biasanya kita lakukan dalam hidup ini. Dan firman Tuhan sekalian mengajak kita bersama-sama untuk tidak mempertahankan keistimewaan, tetapi merelakannya. Dalam bacaan utama kita, Matius 27. Di situ dikatakan bahwa khusus ayat 11. Bahwa Yesus berdiri di hadapan Pilatus. Dan Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jelas bahwa Yesus adalah raja. Tetapi raja yang seperti apa dia? Bukan raja yang duduk di atas tahta, yang dipikir oleh orang Yahudi datang dalam kereta kerajaan, dihiasi dengan kemuliaan. Tapi Yesus adalah raja yang dihina, raja yang dituduh, raja yang disiksa, dan akhirnya mati, tersalib kematian yang paling hina pada saat itu. Yesus memiliki kuasa. Itu sudah dinyatakan pada masa lampau dengan membangkitkan orang mati, dengan mencelikkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan. Artinya apa? Yesus memiliki kuasa membuktikan bahwa ia adalah orang benar. Ia bisa saja membungkam para imam kepala. Ia bisa saja membuat Pilatus takut. Ia bisa saja memperlihatkan kemuliaannya atau keistimewaannya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus memilih untuk tidak menggunakan keistimewaannya pada perikop ini. Mengapa? Apa yang membuat Yesus tidak mempertahankan keallahannya?
Karena Yesus mengutamakan keselamatan manusia. Itu lebih penting daripada kehormatannya. Kalau kita melihat bacaan utama kita di ayat 40 sampai 43, di situ disampaikan bahwa orang-orang yang lewat melewati gunung Golgota atau Bukit Tekora, mereka yang lewat itu juga menghina Yesus dan berkata, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Ini ejekan dan tantangan. Atau dengan kata lain, orang-orang yang lewat itu mengatakan, kalau engkau benar, engkau anak Allah, buktikan sekarang. Namun apa yang Yesus lakukan? Yesus lakukan tetap setia kepada firman Bapa, tetap setia kepada kehendak Bapa. Ia tetap terpaku di salib agar sekali lagi, agar manusia berdosa seperti saya diselamatkan. Tolong, hendaknya dibina. Yesus tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab Dia mau kita semua dapat selamat. Coba kita pikir, Yesus yang berkuasa, Yesus yang kuat, Yesus yang punya tahta. Ia memilih menjadi yang lemah, menjadi orang yang dihina, supaya sekali lagi saya dan saudara diselamatkan. Karena itu pemberitaan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Di situ dikatakan, Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Bapa sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Yesus bisa saja melakukan itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Pertama, Ia mengosongkan dirinya. Apa yang menjadi keistimewaannya Dia tinggalkan untuk kepentingan kita. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan? Ia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Itu buktinya Dia dihina, Dia merendahkan dirinya. Bahkan yang ketiga adalah Ia taat sampai mati di kayu salib. Semua kerendahan, bukan keistimewaan yang Yesus pertahankan. Semua kerendahan. Ini berarti kalau Ia rela mengosongkan dirinya, Ia mengambil rupa sebagai seorang hamba, Ia menjalani jalan salib, mati dan diturunkan dari salib. Ini berarti Yesus secara sadar, bukan karena mimpi atau melamun, tetapi Yesus sadar merelakan keistimewaannya yang ditinggalkan, yang ditanggalkan, yaitu kemuliaannya, kehormatannya, kenyamanannya, bahkan nyawanya direlakan untuk menebus kita manusia. Karena itu menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perhatikan berita pemberitaan Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Di situ sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang seorang hamba yang setia mendengar suara Allah Bapa. Ada yang harus kita garis bawahi. Ia hidup dalam ketaatan penuh kepada kehendak Bapa. Supaya apa? Supaya dapat menguatkan orang lemah, dapat memberi semangat kepada yang letih lesu, dan membuat orang pintar seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang jago pada saat itu, membuat Yesus mengajar mereka
Ini kan terbalik dalam hidup kita. Banyak kali kita pro kepada orang-orang yang punya jabatan, walaupun itu salah tetap benar, dibenarkan. Kalau saya tetap katakan itu salah. Apapun orang bilang tentang saya, yang penting hati nuraniku masih tajam. Misalnya seorang pencuri harus dibantu. Seorang pencuri itu harus dibina untuk menjadi lebih baik, bukan mengikutinya. Yesus tegas kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, karena Yesus sadar mereka sudah tahu banyak tetapi tidak adil, tidak benar menjalankan. Saudara-saudara, keistimewaan Yesus bukan dipakai untuk meninggikan diri, tetapi dia menyatakan pelayanan yang baik. Itu sangat jelas. Ia menguatkan yang putus asa, menghibur yang berduka. Di sini jelas keistimewaan Yesus membuat orang percaya. Banyak orang yang percaya padanya. Tak iya nabudanan kalina, baktu tak iya nabudanan topah sangat inna. Ya tu na pagawang Yesus ya mo tu sipatopon na. Yang sepatutnya harus kita lakukan bukan memanipulasi situasi dan keadaan. Karena apa? Akan tiba masanya Anda dan saya akan diperhadapkan pada meja pengadilan Allah. Ini yang harus membatasi kita untuk jangan manipulatif dalam hidup ini. Setinggi-tingginya jabatan kita atau kuasa yang ada pada kita, hendaknya semakin kita buat untuk melakukan kebenaran dan keadilan dalam hidup ini. Karena Tuhan punya tujuan untuk ini. Yesus melayani untuk kebaikan semua orang, dan ia merelakan kehormatannya demi kemuliaan Allah Bapa, bukan dirinya. Yang paling menarik, dia merelakan keistimewaannya untuk kebaikan hidup manusia, hidup seluruh ciptaan Allah. Nah, saudara-saudara, jadi dapat disimpulkan bahwa pertama, merelakan keistimewaan berarti melayani tanpa menuntut dihargai. Karena pelayanan yang sejati bukan pelayanan yang mencari penghargaan, tetapi pelayanan yang lahir dari kasih. Yang kedua, merelakan keistimewaan berarti tetap setia walaupun tidak diperlakukan adil. Dan inilah yang sangat sulit dalam kehidupan kita manusia. Kita tidak mau rela diperlakukan tidak benar dan adil karena tasangaduka yang kaleta. Tapi sekarang hari ini kita diajar merelakan keistimewaan berarti tetap setia walaupun tidak diperlakukan adil dan benar. Karena pada masanya ada penghargaan dari Allah. Coba kita bayangkan sejenak. Yesus yang terhormat, Yesus yang berkuasa, Yesus yang turun dari surga, dari tahta yang tinggi, rela dihina karena ia benar. Ia disalibkan bukan karena ia jahat, tetapi karena ia setia kepada suara Bapaknya, kepada firman Bapaknya, kepada kehendak Bapaknya. Nah, karena itu kalau dalam hidup kita juga kita alami diperlakukan, kadang disalahpahami, kadang kita dilupakan, bahkan kita disakiti oleh orang yang pernah kita tolong. Nah, terlalu sakit kalau orang yang pernah kita tolong yang kembali menyakiti kita, itu terlalu sakit. Tapi hari ini kita diajar
bahwa ketika kita terus melakukan yang baik dalam hidup kita, mempertahankan sebuah kebenaran, pada waktunya saudara akan mendapatkan kelimpahan kasih Allah. Kesetiaan melakukan kehendak Bapa itu jauh lebih penting daripada pengakuan di dunia ini. Pengakuan di dunia ini akan tiada akan mengantar kita ke surga. Malah pengakuan di dunia ini akan menghalangi kita masuk surga. Nah, karena itu kalau selama ini kita cari pengakuan di dunia, berbaliklah untuk melakukan kehendak Bapa, kebenaran dan keadilan, untuk mendapatkan pengakuan di surga, bukan di dunia. Saudara-saudara, walaupun dunia mengajarkan kita untuk mempertahankan keistimewaan, tetapi hari ini kita diajar oleh Yesus untuk merelakan keistimewaan itu. Karena justru disitulah letak kemenangan orang percaya. Kemenangan orang percaya bukan ketika dihormati, tetapi ketika tetap melakukan kebenaran dalam segala keadaan. Bagaimana dengan kita? Coba kita melihat pada hidup kita, sampai di mana kita berkata jujur dan benar, sampai di mana kita memang adil kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau salah ya dikatakan salah, jangan membantu yang salah, karena ketika dia dibantu itu secara psikologi, oh ikut juga kita mengakui yang salah, yang telah dilakukan itu benar. Karena itu masih ada kesempatan bagi kita untuk berbenah dalam memasuki minggu sengsara ke-7 atau prapaskah ke-6 hari ini. Masih beberapa hari, 3 hari ke depan, ada waktu bagi kita untuk mentobatkan diri kita. Karena perjalanan jalan salib yang dilalui oleh Yesus mengajar kita untuk merendahkan diri, merendahkan hati, untuk berbenah. Sekiranya ada kelemahan yang telah dan selalu kita lakukan dalam hidup ini kita akui bahwa itu sebuah kebaikan. Mungkin kita menolong orang, tapi tidak cara dengan demikian yang harus kita lakukan. Mungkin ada cara lain yang menurut kehendak Bapa yang harus kita buat. Masih ada kesempatan. Yang berikut adalah bersyukur 79 gereja, 79 tahun gereja Toraja. Ada banyak tantangan pergumulan dilalui, tetapi hari ini di jemaat kita bersyukur gereja kita, gereja Toraja 79 tahun. Satu merana karuapuluhna. Betapa kasih Tuhan itu memakai gereja Toraja. Sekalipun sampai hari ini ada riak-riak yang membuat kita bergumul bersama. Karena banyaknya anak-anak Toraja, generasi gereja Toraja yang telah digodai oleh iblis untuk seks bebas, untuk narkoboy, untuk berbohong. Coba kita pikirkan bagaimana gereja 10 tahun ke depan kalau generasi kita sudah masuk dalam keadaan ini. Karena itu mari kita masih cek dan recheck ke anak-anak kita yang ada di rumah. Apakah dia sudah mungkin bisa sudah jatuh ke dalam keadaan yang demikian? Kontrol dari ayah dan ibu sangat dibutuhkan. Pembinaan dari hamba-hamba Tuhan penting, bukan membiarkan atau menolong, tetapi pembinaan penting. Jangan kita salah kaprah.
Tasahang aku mau jalan atau mau kena dibantu. Tasahang aku mau jalan keluar yang baik bagi saya, bukan. Bukan. Harus dibina supaya sadar bahwa keadaannya dalam betul-betul menjadikan Tuhan. Harus dibina. Karena itu, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi perenungan penting untuk kita memasuki minggu di mana kita merayakan sukacita besar, yaitu Yesus rela menumpahkan darahnya, memberikan tubuhnya seutuhnya untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Apa yang harus kita berikan menjadi jawaban kita kepada karya dan keadaan hidup kita. Mari kita aminkan firman Tuhan dalam saat ini. Dunia mengajarkan kami untuk menggenggam keistimewaan, tetapi hari ini Kristus mengajarkan kami untuk melepaskan keistimewaan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, mari dalam hidup yang masih ada, kita selalu menyatakan, aku merelakan kenyamananku agar hidupku benar dan bisa menjadi saluran berkat-Mu yang kami nyatakan untuk sesama kami. Demikian saat itu kita dan amin firman Tuhan. Kita akan masuk dalam sinkronisasi gereja Toraja ke-79 dan nama-nama yang akan maju ke depan kami akan yang pertama pelayan firman, yang kedua Bapak Pendeta Mentris, selanjutnya perwakilan dari komisi-komisi. Komisi ibadah diwakili oleh Bapak Antonius Aswadan, komisi diakonia diwakili Ibu Suryani Edina, komisi Sabras yang hadir, komisi PWB Ibu Wani, komisi verifikasi Ibu Yuli Mama, tua-tua jemaat Bapak Paulus Paragan, koordinator kelompok 1, dengan kasih kami persilakan aja. Mungkin ada kelompok koordinator kelompok lain yang hadir, kami persilakan. Kita menyanyi himne Gereja Toraja. Gereja
Ibu selamat ulang tahun. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam kesepakatan doa kami, izinkan saya membacakan naskah liturgis kita untuk sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu berjalan ini, pada hari Jumat kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan
sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 25. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus, untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum anggur, minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Demikian. Mari kita masuk dalam doa. Syafaat kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, agung dan mulialah Engkau atas segala pertolongan dan kasih-Mu yang boleh kami nikmati. Terlebih dalam perhimpunan ini, Engkau telah memberi kesempatan yang begitu indah. Kami boleh bersama-sama bergembira, merayakan sukacita di hadapan Tuhan atas segala pimpinan dan kasih-Mu buat gereja Toraja 79 tahun. Dan hari ini kami boleh memasuki Minggu Palmarum. Bapa Sorgawi, kiranya persembahan hidup kami berkenan kepada-Mu. Persembahan yang telah kami kumpulkan melalui pundi-pundi persembahan, kiranya Engkau kuduskan dan layak dipakai dalam pelayanan Tuhan. Berkati pengelola yang ada di tengah-tengah jemaat ini, agar juga adil dan benar mengelolanya dengan baik. Ya Tuhan, berkat-Mu yang masih ada pada kami, Tuhan tolong setiap kami untuk memakainya bertanggung jawab dalam setiap kebutuhan cukup. Bahkan ada yang boleh kami siapkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa Surgawi, kiranya firman-Mu yang telah kedengaran di tengah-tengah perhimpunan ini yang mengajak kami untuk tidak mengedepankan keistimewaan kami, tetapi harus kami letakkan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus sudah mencontohkan itu kepada kami. Karena itu karuniakan kesabaran bagi kami untuk terus belajar meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga kehidupan kami, satu pekan yang kami jalani mulai hari ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan sertai lindungi kami. Biarlah kami mengangkat tanggung jawab hidup yang Engkau telah karuniakan. Dengan penuh sukacita boleh kami laksanakan, boleh mendatangkan berkat-berkat baru. Karena itu ayomi dan arahkan kami kepada kehendak-Mu.
Jaga dan sertai anak-anak karunia-Mu, cucu-cucu karunia Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan tahu mereka adalah masa depan kami, kebanggaan kami. Karena itu jauhkan dari gangguan kuasa gelap. Arahkan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana pergumulan berat gereja Toraja memasuki usia 79 tahun. Ada banyak generasi kami yang tengah terancam karena terlibat langsung dalam perjudian, dalam seks bebas, dalam mengkonsumsi narkoba. Tuhan, sadarkanlah dan pakailah gereja-Mu untuk terus menyatakan kebenaran dan keadilan, agar domba-domba Tuhan dalam lingkup pelayanan gereja Toraja betul-betul diarahkan kepada kehendak Bapa. Karuniakan hikmat kepada para pelayan Tuhan, agar boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, boleh melaksanakan pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus menuntun seluruh pengurus gereja Toraja. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh bersyukur karena ulang tahun. Kami doakan Bapak Yosafat Paimbonan kelompok 3. Kami doakan Andreas Al-Aliran kelompok 4. Tuhan penuhi sukacita mereka merayakan ulang tahun kelahiran. Demikian juga yang merayakan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Berkati sebagai suami istri, orang tua dan anak-anak, agar boleh membangun cinta kasih yang baik dalam rumah tangga, sehingga jauh dari perpecahan atau perceraian. Karena sungguh membuat Tuhan sedih kalau terjadi perceraian dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bersyukur untuk anggota jemaat Tuhan yang boleh mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan, yang boleh mendapatkan pekerjaan, selesai dalam studi, sembuh dari sakit, dan berbagai capaiannya. Tuhan, sempurnakan kebahagiaan mereka, mampukan mereka untuk melihat bahwa segala keberhasilan yang diraih itu karena tuntunan kasih. Karena itu mereka harus terpanggil untuk bersyukur kepada Tuhan. Berdoa untuk segala penata layanan dalam satu pekan ini. Kami doakan ibadah-ibadah yang akan berlangsung dalam perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, bahkan Paskah. Kami berdoa untuk rencana pelaksanaan baptisan kudus pada Minggu tanggal 5 April untuk anak kekasih Samuel Tangtialo. Berdoa untuk pelaksanaan sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat Agung tanggal 3 April 2026. Berdoa untuk pelaksanaan peneguhan sidi pada tanggal 5 April 2026 bagi saudara kekasih Ken Lidio Bandaso. Biarlah kiranya Tuhan berkati kesiapan dan persiapan mereka. Berdoa untuk yang sakit. Kami doakan anak kekasih rindu yang masih dirawat di rumah sakit Stella Maris. Berdoa untuk ibunda dari Bapak Jemi Dengen yang dirawat di rumah sakit Siloam. Berdoa bagi Ibu Marta Tulak yang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Berdoa buat Bapak Kolber, anak dari orang tua Bapak Paulus Parandan yang sedang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Kepadamu ya Tuhan kami serahkan perawatan yang sedang diterima, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Mari Tuhan berkati perawatan-perawatan, makanan dan air minum, obat-obatan yang diterima kiranya boleh memberi kesembuhan. Berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia di tengah-tengah jemaat Peringkanaya. Dalam segala keberadaan mereka, baik yang datang beribadah saat ini pun yang tidak sempat karena kelelahan fisik,
kasihanilah orang-orang kecintaan kami. Buatlah terus bersukacita menjalani usia indah mereka. Buatlah mereka memahami bahwa hidup di usia indah memang harus mengalami kelelahan fisik karena telah menjalani waktu hidup yang begitu panjang. Ya Bapa di sorga, karuniakan kesetiaan, sukacita bagi anak cucu keluarga yang menjaga, merawat, dan melayani orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Menyerahkan ke dalam tangan kasih akan duka cita yang dialami oleh Bapak Parandi Pasenggong atas meninggalnya ayahanda tercinta di rantai damai. Berdoa untuk duka cita yang dialami oleh ibu ganda sekeluarga atas meninggalnya saudara sepupu di Manado, yaitu almarhumah Eva Andi Lolo dan suami. Betapa dalamnya pergumulan duka cita ini. Karena itu kami teriakkan kepadamu, hiburkanlah mereka, kasihani. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk kegiatan Prapaskah Remaja pada tanggal 3 sampai 4 April 2026 di Jene Talasa Goa. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kekasih kami, para remaja dari Klasis Makassar Timur. Kiranya boleh berlangsung dengan baik. Dan tentu itu adalah bagian pembinaan iman bagi anak-anak kekasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, ciptakan kedamaian di dalamnya. Pakailah pemerintah kami menjadi alat-Mu untuk mengatur roda pemerintahan. Ya Tuhan, berkatilah niat kudus dari setiap kami untuk menjalani kehidupan anugerah-Mu, mengangkat tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan kepada masing-masing kami. Biarlah semua itu boleh menjadi alat Tuhan di tangan dan hidup kami, menyaksikan kemurahan dan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berdoa untuk bangsa negara kami, bahkan kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Berilah damai sejahtera, bahkan pertikaian yang ada di Timur Tengah. Kami percaya Allah lebih berkuasa dari segala kuasa di dunia ini. Karena itu berilah damai sejahtera untuk kembali kami alami bersama-sama. Semua yang telah melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan-Mu saat ini, mari Tuhan Engkau terus berkati, agar kami boleh terus memberi diri waktu kami Tuhan pakai dalam setiap kesempatan pelayanan memuliakan Dikau. Jikalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Tuntun dan sertai kami dalam pekan ini, dalam mengangkat setiap tanggung jawab hidup yang Engkau karuniakan. Biarlah boleh kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, jauhkan kami semua dari halangan rintangan. Berkati semua hal yang kami pikirkan dan rencanakan, kiranya boleh terlaksana dengan baik untuk memberi kegembiraan bagi kami, dan juga kami maksudkan untuk memuliakan Dikau. Ya Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami. Sempurnakanlah dan jawablah, karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang sangat berkenan, sebelum kita masuk dalam ucapan terima kasih, ada hal keluarga dan
jam 6.00. Selanjutnya ibadah Jumat Agung tanggal 3 April 2026, semua jam ibadah. Selanjutnya ibadah Sabtu Sunyi tanggal 4 April 2026, ibadah jam 6.00 sore. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkemaru SPHMM. Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk tetap setia pada panggilan dalam segala sesuatu. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas pekan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri. Dan saudara-saudara jemaat Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5 dalam terjemahan baru edisi 2 sebagai petunjuk hidup baru. Dengarkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita menyanyi dari Mars Gereja Toraja. Saudara-saudara, pergi dan jalani kehidupanmu dengan kerelaan hati dan iman kepada Kristus. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akta liturgi kita pada